Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bertatap muka melalui media online dalam rangka mengkaji kewirausahaan syariah. Dalam rangka mengkaji kewirausahaan syariah, yang mana pada 2 minggu yang lalu kita bahas tentang di bab 2 arti, prinsip, dan manfaat wirausaha. Arti, prinsip, dan manfaat wirausaha. Jadi banyak sekali kita bahasan-bahasan yang menjurus pada kemandirian, prinsip kita bahwa berwirausaha atau menjadi pengusaha itu merupakan satu bentuk alternatif untuk memecahkan solusi dari kelangkaan, kesulitan mencari pekerjaan yang hanya sebatas menjadi pegawai, menjadi pekerja, menjadi buruh. Tapi kalau melangkah menata pemikiran kita ke arah bahwa kita menuju sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, yaitu wirausaha. Jauh hari sebelum banyaknya produk-produk atau pabrik-pabrik atau jasa-jasa dalam kehidupan yang modern, itu banyak dari masyarakat dunia itu menjadi wirausaha, pengusaha. Bahkan dalam sejarah Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menonjol sekali mengenai perdagangan dan produksi. Jadi banyak di antara mereka menjadi saudagar kaya, seperti Utsman bin Affan dan istri beliau Siti Khadijah. Jadi sekali lagi bahwa kemampuan untuk bertindak dan mempunyai motivasi yang dibangun untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan, suatu produksi sendiri, itu memang tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Dan gambaran kalau semua orang menjadi pengusaha, tentu keseimbangan dunia pun berubah. Kemudian keseimbangan ekonomi pun berubah. Berubah ke apa? Berubah ke arah kesulitan. Dimana apabila semua orang kaya, di dunia ini kaya semua misalnya, itu kita akan sulit untuk mendapatkan kemitraan dalam perusahaan kita.
Ya, untuk sekedar memperbaiki genteng yang bocor saja, kalau orang kaya semua, mungkin sulit. Ya, mungkin sulit. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, keseimbangan dunia dibangun dengan cara, kalau dalam bahasa apa, istilah-istilah Hindu kasta, ya, kasta. Tetapi kalau Hindu kan kasta itu, kasta tertinggi itu tidak bisa berhubungan dengan kasta yang terendah. Itu akan memalukan. Dalam konsep Islam sendiri, kasta itu tidak dikenal. Ya, kasta itu tidak dikenal. Kemuliaan seorang hamba itu hanya dinilai daripada takwanya, ketaatannya kepada syariat, ketaatannya kepada Allah, dan ketaatnya pada Rasul, menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Nah, ini menjadi bagian bahwa memang pada dasarnya semua orang tidak akan menjadi pengusaha, tetapi minimal bagi kita bagian yang tidak mungkin itu. Minimal dari kita bagian yang tidak mungkin itu. Jadi kita masuk bagian yang mungkin. Ya, jadi kita bercita-cita menjadi bagian dari yang sedikit itu. Ya, menjadi wirausaha yang sukses, ya. Jadi paradigma kita sekarang tidak lagi menjadi satu bayangan bahwa kita lulus menjadi karyawan, pegawai, tapi kita ada alternatif lain, menjadi wirausaha. Dalam prinsip-prinsip kewirausahaan sendiri dalam konsep Islam itu memiliki prinsip yang penting dan harus dipegang oleh pengusaha. Misalnya di sini prinsip-prinsip wirausaha syariah yaitu kebebasan, sukarela. Ini dalam hal terkait dengan adanya dalam akad-akad jual beli, kebebasan, kesukarelaan. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan, bahwa dalam usaha itu harus ada keadilan. Pedagang yang jujur banyak, ya. Pedagang yang jujur banyak, tapi pedagang yang tidak jujur juga ada. Pengusaha yang jujur banyak, tetapi pengusaha yang tidak jujur juga ada. Jadi kalau kita contohkan gambaran-gambaran seperti itu, ada. Misalnya ini kejadian nyata, ya. Ketika kita lelang ATK, utamanya tinta. Lelang utamanya tinta, kita tawarkan dengan keseluruhan lelang itu dengan harga pasaran 500 juta misalnya. Kalau lelang cepat melalui online kan para pengusaha perdagangan masuk banyak. Dan di antara yang masuk itu adalah, yang dipilih adalah yang termurah. Minimal ya seperti yang sesuai dengan harga yang kita tawarkan. Jadi harga yang kita tawarkan itu misalnya 500 juta. Tetapi ada
pengusaha yang berani menawar 200 juta, 300 juta. Nah, ini kita harus mempertanyakan tentang penawaran termurah itu, apakah nanti barang-barang yang kita pesan itu apakah benar-benar original, artinya bukan KW ya. Bukan KW, karena yang kita pesan itu semua standarnya original. Standarnya yang betul-betul ori ya. Karena barang-barang itu juga ada yang KW, tiruan, bahkan pemalsuan. Barang itu dengan kode-kode yang sama tetapi dipalsukan. Jadi itu ya adik-adik. Kemudian setelah kontrak berjalan, tentu yang dipilih dari lelang itu yang termurah. Tapi ada pertanyaan, kenapa dia menawar cuma 300 juta padahal kita tawarkan dengan harga 500 juta. Ada apa ini? Nah, ini sebagai sampel contoh dalam arti bahwa pengusaha yang baik banyak dan pengusaha yang buruk, pengusaha yang nipu, pengusaha yang memanipulasi data banyak. Jadi ketika datang dikirim sampel barangnya, ternyata barangnya memang barang-barang KW, bahkan cenderung barang-barang palsu ya. Nah, akhirnya kita tolak dan setelah itu kita ancam ya, bukan kita ancam, kita ingatkan bahwa apabila tidak dipenuhi sesuai dengan standar barang yang kita pesan, maka kita akan laporkan ke badan mengenai pengusaha ya, misalnya Kadin apa-apa, sehingga nanti di situ akan dapat sanksi di blacklist ya, secara aturan di blacklist selama 3 tahun, tidak boleh mengadakan kegiatan aktivitas dagang jasanya ya. Nah, itu sehingga mereka akhirnya menuruti atas kemauan dari pihak kita misalnya, seperti itu. Nah, dipenuhi, itu yakin pengusaha itu rugi besar, rugi bandar ya. Pengusaha itu rugi bandar. Mereka memenuhi karena mereka takut dilaporkan ke badan profesionalnya. Kalau dilaporkan, dia akan di blacklist, tidak dapat bergerak tidak bisa mengikuti lelang selama 3 tahun, rugi. Akhirnya yang ditempuh adalah memenuhi keinginan daripada pemesanan. Jadi mereka diperkirakan rugi sekitar 200 juta. Nah, salah siapa? Ya, salah siapa? Jadi dalam hal ini, dalam tingkat keadilan, bermoral, jujur, itu harus diutamakan oleh masyarakat pengusaha. Karena kemajuan mereka bukan hanya keuntungan dari tipu menipu, tetapi keuntungan yang memang legal, halal. Apalagi dalam wirausaha syariah. Adik-adik yang dirahmati Allah, itu salah satu contoh bahwa pengusaha banyak yang baik, banyak yang jujur, banyak yang memiliki komitmen tinggi, ya. Tetapi juga ada
pengusaha yang memang tidak jujur, menawarkan 500 juta, ditawar cuma 300 juta. Ternyata yang didatangkan barangnya barang KW-KW, tidak original. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pedagang di pasar. Pedagang di pasar itu banyak yang jujur, tetapi juga banyak yang tidak jujur. Utamanya dalam timbangan dan takaran. Ya, utamanya dalam timbangan dan takaran. Misalnya kita menawar ikan yang dihargai 70.000, kemudian kita tawar 50.000, dapat. Tapi dia mensiasatinya dengan cara mengurangi timbangan. Nah, dapat ditawar tapi dengan siasat mengurangi timbangan. Itu adalah manipulasi. Yang kalau contoh pengusaha adalah manipulasi kualitas. Kalau contoh kedua dalam perdagangan pasar itu suatu manipulasi penipuan, ya, penipuan akan timbangan. Jadi tidak aneh adik-adik yang dirahmati Allah. Nah, kita sebagai yang memiliki wawasan tentang perdagangan, yang harus memiliki prinsip-prinsip syariah, harus menjaga betul bahwa tentang kebebasan itu kita utamakan, kemudian tentang keadilan, bermoral dan jujur juga kita kedepankan. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik, sopan dan bertingkah laku baik. Ini bukan hanya pada pengusaha, tetapi terkait dengan ini tentu pedagang harus memiliki akhlak. Pengusaha harus memiliki akhlak. Kemudian dirut harus juga memiliki akhlak yang baik. Konglomerat juga harus memiliki akhlak yang baik. Kemudian bentuk-bentuk transaksinya harus jelas. Zatnya harus jelas, akadnya juga harus jelas. Jadi hal ini ya diutamakan dalam konsep prinsip-prinsip prinsip-prinsip wirausaha yang memiliki prinsip dasar syariah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga membahas tentang tentang akhlak yang mulia. Kemudian di sini akhlak yang mulia itu mencakup tentang kejujuran, sidik, jujur. Ya, sidik itu adalah merupakan contoh kemuliaan Rasul, jujur, bahwa Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Fatonah adalah cerdas. Pengusaha itu harus memiliki kecerdasan. Kemudian amanah, pengusaha itu harus memiliki tanggung jawab. Amanah, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, tidak memanipulasi data kualitas. Ya, tidak memanipulasi kualitas. Barang KW dijual dengan barang yang original. Kemudian selalu menepati janji. Kemudian murah hati. Nah, ini harus tertanam, lapang dada. Kemudian di sini sabar. Tentu sabar adalah modal utama daripada setiap insan manusia. Bukan hanya saja pengusaha, tapi semua manusia harus memiliki
jiwa sabar. Kemudian pemaaf tentu ini adalah harus dimiliki oleh semua insan. Kemudian dermawan. Tujuan dari usaha adalah memiliki profit, keuntungan. Nah, keuntungan. Tetapi juga harus ada memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi. Keuntungan didapat, ya. Dan dari sebagian keuntungan itu bisa untuk diinfakkan atau disedekahkan atau diwakafkan. Kemudian adil. Kata adil di sini adalah dari seorang pedagang, dari seorang pengusaha, telah diuraikan pada itu hal itu mengenai lisan dan penjelasannya terdahulu dalam bab ini. Adil. Kemudian transaksi perdagangan tentu saja memiliki syarat-syarat yang sesuai dengan syariah. Akadnya jelas, transaksinya jelas, objek daripada barangnya jelas. Barang sebagai objek daripada perdagangan itu jelas, harus jelas. Kemudian subjek transaksinya juga harus jelas. Semua itu diiringi dalam prinsip-prinsip dalam konsep syariah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berangkat dari situ kita juga memiliki pentingnya kita mengetahui manfaat berwirausaha itu adalah sangat luar biasa. Sangat besar untuk memajukan, untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk merekrut orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, dan untuk mengisi peluang-peluang ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa ya yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Jadi kita harus memiliki betul bahwa dalam konsep-konsep syariah, konsep-konsep kewirausahaan syariah itu harus memiliki manfaat baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang lain, ya. Kalau kita memiliki usaha itu kan terkait dengan banyak orang, terkait dengan konsumen, terkait dengan faktor produksi, terkait dengan zat, juga terkait dengan para pekerja. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.